Katem, bahas esensinya, jangan hanya soal nama. Saya Pendeta Tan Hoinai Henry Tan Dianta, Master of Bibliology Studies, membahas tentang katem, ya, bahas esensinya dong. Jangan hanya membahas tentang nama katem. Kalau Anda hanya membahas nama katem artinya apa, Anda bisa klik di Google dan arti nama katem mengerikan, ya, nggak usah dibahas lah, ya. Sekarang bahas esensinya. Esensi katem itu apa? Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus tahu bahwa Warokah itu Kristen. Khadijah itu sepupunya Warokah. Jadi Khadijah pasti Kristen. Lalu Khadijah ini jadi janda. Di tanah Arab waktu itu, ya, keyakinan hanya ada dua, yaitu Kristen atau Yahudi. Pilihan cuma dua itu. Seseorang kalau tidak Kristen ya dia Yahudi. Lalu Katem ini menikah dengan Khadijah. Menikah secara Kristen diberkati oleh pamannya yang namanya Warokah. Itu esensinya harus seperti itu. Itu sebabnya Katem, Khadijah dan Warokah adalah tiga nabi yang dipilih oleh Yesus untuk wilayah Arab Saudi. Itu esensinya. Karena Katem ini real dipilih oleh Yesus, Katem ini bisa digambar. Anda bisa lacak gambarnya Katem, ya. Kenapa bisa digambar Katem, Pak? Lah kan real. Memang Katem itu suaminya Khadijah, ya, Kristen. Lalu membuat translate atau penerjemahan Alkitab bahasa Arab pada tahun 585 sampai 600 Masehi. Esensinya itu, ya, jangan mengolok-olok Katem dari nama doang. Kalau nama Katem memang mengerikan dan menjijikkan kalau dilihat dari arti kata nama Katem. Tapi esensinya adalah Katem, Warokah dan Khadijah dipilih sebagai nabi untuk wilayah Arab Saudi sekarang, ya. Jadi seperti itu. Katem tidak sunat, Pak, tidak sunat. Katem itu Kristen, Pak, Kristen. Khadijah Kristen. Warokah Kristen, ya. Tidak sunat, tidak. Tidak poligami, pasti tidak. Lalu Katem ini, maaf kata, diselewengkan, ya. Tidak sunatnya nggak bisa diselewengkan, tetap tidak sunat. Diselewengkan dengan tokoh lain. Yang tadinya Katem ini tidak poligami dibilang poligami, ya. Yang tadinya Katem itu Kristen untuk translate, menerjemahkan Alkitab terjemahan bahasa Arab, diganti menjadi mendirikan agama baru, ya. Lalu dimunculkan sosok lain. Tadinya bisa digambar menjadi tidak bisa, ya. Kan Katem bisa digambar karena real, memang ada orang namanya Katem, ya. Seperti itu, Pak. Itu esensinya, ya. Jadi saudara-saudara jangan cuman Katem artinya ini, arti kata Katem, ya. Lebih baik esensinya bahwa Katem dipakai oleh Yesus Tuhan Allah sebagai nabi yang dipilih di wilayah Jazirah Arab Saudi bersama dua nabi lain, yaitu Warokah bin Naufal dan Khadijah binti Khuwailid. Yang bisa jelasin gini cuman Pendeta HTD loh. Itu membuktikan bahwa dulu waktu saya beragama lama, saya di atas rata-rata. Saya umurnya baru 16 tahun. Saya paham betul loh. Saya paham betul, ya, tentang Khadijah. Ya, cuman dulu namanya bukan Katem, itu Kotum. Dulu infonya namanya Kotum. Nah, belakangan setelah ada dunia internet, baru saya bisa tahu yang benar itu Katem, ya. Katem yang benar, bukan Kotum. Dulu namanya Kotum malah kontum gitu ya, kuntum gitu ya. Malah diplesetkan itu kuntum, ya. Seperti sehingga bunga kuntum bunga. Ya namanya zaman dulu kan, zaman saya kecil belum ada referensi yang valid gitu, ya. Jadi clear Bapak Ibu Saudara.
Jadi Warokah, Khadijah, dan Katem adalah 3 nabi di tanah Arab. Aneh ya, malah Pak Pendeta HTD yang bisa jelasin. Itu bukti aku itu di atas rata-rata. Kalian para mukalaf itu nggak ada sekuku itemnya HTD, ngerti nggak? Pemahaman tentang keyakinanmu. Aku itu di atas rata-rata. Tak kasih tahu, ya. Ya seperti itu ya. Kalau kalian ya para mukalaf cuman keluar-keluar. Kalian stres karena disunat, login jadi Yahudi. Jadi clear, Katem jangan hanya cari esensinya, pelajari esensinya, jangan hanya soal arti nama. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Segala hormat kemuliaan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.